Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu, orang tua, dan siswa kelas 6. Pada hari ini kita akan melaksanakan ibadah Purnawidya secara virtual yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Tumpal Tobing dengan tema Tanpa Dia, Siapakah Saya? Daniel 1 ayat 6 sampai 20. Bapak, Ibu, dan para siswa yang dikasihi Tuhan, kita akan memulai ibadah syukur kita pada hari ini dengan bersama-sama bangkit berdiri. Marilah dalam ibadah syukur kita pada hari ini kembali kita mau mengakui bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Salam damai sejahtera bagi saudara-saudara semua. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih, kita akan pujikan Kidung Jemaat 68, Tahukah Kamu Jumlah Bintang, bait 1, 2, dan 3. Angkasa yang megah dan berat.
Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Jemaat Tuhan, marilah kita mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa, mohon pertolongan Roh-Nya yang kudus membimbing kita, sehingga kita dapat memahami firman ini dengan baik. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa yang kami kenal di dalam nama anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih untuk persekutuan kami pada hari ini. Rasa syukur yang mau kami naikkan, kami persembahkan kepada Tuhan yang telah merawat, memelihara, dan menyertai kami di dalam seluruh proses belajar mengajar. Hingga hari ini kami boleh berjumpa dan bersyukur kepadamu untuk hasil akhir dari upaya anak-anak kami belajar di Sekolah Tirta Marta PPK Penabur. Ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan menjadi bekal bagi kami semua, khususnya untuk anak-anak kami, para siswa. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa, mohon pertolongan ini di dalam nama anak-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Istana itu ke hadapan Nebukadnezar. Raja bercakap-cakap dengan mereka, dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Maka bekerjalah mereka itu pada raja, dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian. Yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, anak-anakku, orang tua siswa, para guru dan karyawan, serta pengurus yang hadir bersama-sama pada saat sekarang ini. Kisah Daniel, siapa yang nggak tahu? Karena sejak mungkin kelas 1 SD, ya, kalian sudah pernah mendengarkannya. Ya, satu cerita yang heroik tentang kepahlawanan, tentang sesuatu yang sangat luar biasa lah. Gambaran dari Daniel, Sadrah, Mesah, dan Abednego. Dan hari ini, ya, ini menjadi bekal untuk Anda semua, anak-anakku. Ada sesuatu yang ingin kita tunjukkan kepada kalian. Ya, bagaimana kehidupan yang sukses. Satu kehidupan yang berhasil. Bukan hanya secara manusiawi. Bukan hanya secara fisik. Bukan hanya secara duniawi. Tapi juga dalam kaitannya dengan ketenangan, kedamaian. Keberhasilan dalam kehidupan secara keseluruhan. Ketika seseorang mau membangun rumah, pastinya dong dia punya blueprint atau rancangan sebelumnya. Bisa dibayangkan kalau nggak ada rancangan, apa yang terjadi? Ya, rumah ini tidak akan kokoh dan hanya bangunan yang sembarangan saja. Oleh sebab itu, sangat penting selalu ada rancangan ketika seseorang membangun sesuatu. Demikian juga dengan Tuhan. Dalam Yeremia pasal 29 ayat 11 dikatakan di sana secara singkat boleh saya katakan, ada rancangan damai sejahtera Tuhan bagi setiap ciptaannya dan bukan rancangan kecelakaan. Rancangan damai sejahtera yang akan membawa seseorang dalam kehidupan yang penuh dengan berkat.
satu masa depan yang baik, seperti yang banyak diharapkan. Apa contohnya? Nah, nanti kita mau belajar di sini ya. Saudara, Anda lihat ini? Tahu dong ya, apa ini? Mouse. Anda lihat ini? Tahu dong ya, HP. Semua kita tahu bahwa ini sangat berharga. Ya, ini mahal, ini juga mahal. Tapi bisa Anda bayangkan, saya punya cucu yang belum ada 1 tahun. Dan ketika dia pegang ini, 2 benda ini, karena enteng, ya dia bisa pegang, lalu apa yang terjadi? Dia nggak tahu, dilempar saja. Ya, demikian juga dengan HP ini. Dia pegang, langsung dia lempar gitu aja. Kita yang lihat ketakutan. Waduh, ini harga mahal. Nah, kalau dia tahu bahwa itu harganya mahal, itu sangat berharga, pasti dia tidak akan melakukan itu, bukan? Nah, demikian juga firman Tuhan katakan bahwa setiap manusia itu sangat berharga di hadapan Tuhan. Ketika dia tahu persis bahwa ada rancangan yang Allah buat di dalam kehidupannya. Nah, seperti kisah di dalam Daniel tadi ini, ya. Bagaimana Daniel mulai dari masa mudanya, ia telah mengarahkan hidupnya seperti yang Tuhan rancangkan, yang sesuai dengan kehendaknya. Bahwa manusia itu sangat berharga di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, gak sembarangan Tuhan menciptakan Anda dan saya. Yang jadi masalah adalah ketika kita gak ngerti bahwa kita ini adalah berharga, sangat berharga. Maka kita akan menyia-nyiakan seperti cucu saya tadi yang gak tahu itu berharga. Ya udah, dia lempar saja. Yang penting untuk dia senang. Itulah yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, kita belajar dari Daniel. Bagaimana Daniel, Sadrah, Mesah, dan Abednego yang adalah orang-orang yang ditaruh sebagai orang-orang buangan. Orang-orang yang dipenjara. Orang-orang yang mendapat tekanan. Tapi mereka orang-orang yang dipilih karena mereka adalah orang-orang yang hebat. Saudara, yang sangat menarik di sini adalah bahwa Daniel, Sadrah, Mesah, dan Abednego mulai dari masa mudanya, ia sangat taat kepada Tuhan. Taat bukan dari hal-hal yang besar, tapi justru mulai dari hal-hal yang kecil. Sama seperti Yesus, Tuhan kita mengatakan bahwa kalau kamu taat dan setia pada perkara-perkara yang kecil, maka aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara-perkara yang besar. Maukah Anda diberikan oleh Tuhan perkara-perkara yang besar dalam kehidupan ini? Maukah Anda juga diberikan hikmat, kepandaian, agar Anda punya satu masa depan yang baik? Kalau demikian, firman Tuhan ini memberikan jalan kepada kita. Kita belajar dari Daniel, Sadrah, Mesah, dan Abednego. Mereka sadar bahwa mereka sebagai orang-orang Yahudi itu dibawa sebagai tawanan ke Babilonia karena mereka orang-orang hebat. Mereka dipilih oleh Raja Babilonia untuk dipekerjakan sebagai ahli. Tapi kan mereka tetap budak. Anda tahu apa artinya budak? Ya, di bawah tekanan, di bawah penjajahan, tidak bebas. Walau demikian, yang menarik adalah bahwa mereka tidak rendah diri. Tetap mereka memahami bahwa di hadapan Tuhan, mereka tetap adalah manusia yang berharga. Ini yang penting, saudara. Karena betapa seringnya kita jadi minder. Karena ada orang mengatakan, kamu bodoh, kamu kurang canggih,
kamu nggak ganteng, kamu pendek, kamu gemuk. Ada banyak hal mungkin yang diberikan kepada kita, identitas kita, satu kecaman. Dan kemudian kita menjadi minder. Belajar dari mereka, dari Sadrah, Mesah, Abednego, dan Daniel. Mereka melihat sebagai orang-orang yang berharga di hadapan Tuhan. Ini yang sangat penting. Bagaimana 4 orang ini mulai dari masa mudanya adalah orang-orang yang taat kepada Tuhan. Dan ini yang terus dipelihara, dirawat dalam kehidupan mereka. Mengapa dirawat selalu oleh Tuhan, dikasih oleh Tuhan? Karena mereka setia pada perkara-perkara yang kecil, mulai dari makanan. Ya, mereka setia. Kenapa? Mestinya mereka boleh dong seperti yang lain, minum anggur, makan makanan yang enak, makanan raja. Tapi kenapa mereka menolak? Karena mereka tahu, ini mungkin hal yang kecil, tapi tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena mungkin saja setiap hidangan yang diserahkan atau mau dimakan oleh raja, yang mau disantap oleh raja, itu adalah hidangan yang sudah dipersembahkan pada dewa. Dan ini yang menyebabkan mereka menolak. Karena mereka menjaga hidup kudus di hadapan Tuhan. Perkara-perkara kecil. Sama seperti Tuhan Yesus yang mengatakan, kalau kamu setia pada perkara-perkara yang kecil, maka aku akan memberikan kepada kamu perkara-perkara yang besar. Nah, ini yang menarik. Karena Anda kan melihat cerita Daniel, Sadrah, Mesah, dan Abednego itu cerita yang heroik, cerita yang luar biasa, cerita kemenangan, cerita keberhasilan. Tapi juga lihat, ada banyak ancaman, ada banyak tantangan, ada banyak kesulitan yang harus mereka hadapi. Dan kita ditunjukkan sebuah jalan. Kalau Anda mau berhasil seperti Sadrah, Mesah, Abednego, dan Daniel, ini jalannya, yaitu taat kepada Tuhan, mulai dari masa muda. Karena ketika kita taat kepada Tuhan, pada saat itulah kita akan merasakan penyertaan Tuhan, kekuatan dari Tuhan, solusi yang Tuhan berikan untuk permasalahan yang akan kita hadapi. Tidak ada suasana apapun yang akan merintangi kita untuk keberhasilan. Bahkan situasi pandemik saat sekarang ini yang banyak ditakuti orang. Apa yang kita lihat? Apa yang Anda lihat? Apakah Anda melihat sesuatu yang mengerikan? Sesuatu yang negatif? Atau bahkan sesuatu yang positif? Ketika kita punya waktu untuk bersama dengan orang tua, ketika kita punya waktu bersama dengan keluarga, ketika kita punya waktu untuk membaca, untuk merenung, untuk belajar tentang hal-hal yang baru, untuk melakukan online, ada banyak hal untuk hidup sehat, ada banyak hal yang kita bisa belajar. Masalahnya adalah apakah kita melihat ada sesuatu yang baik, ada berkat yang Tuhan juga nyatakan melalui peristiwa ini. Karena apa? Karena rancangan damai sejahtera dari Tuhan. Sama seperti ini tadi. Orang tidak akan pernah tahu apa gunanya. Anda tahu dong, kalau dibilang lemari es atau kulkas, gunanya apa? Untuk menyimpan barang-barang, daging atau supaya tetap ya tahan lama. Tapi ada saja orang-orang di pelosok yang nggak ada listrik menganggap bahwa kalau punya kulkas maka dia ada sebagai orang-orang yang kaya, dianggap orang kaya. Lalu mereka beli itu, apa manfaatnya? Nggak ada manfaatnya sama sekali. Lemari es menjadi lemari pakaian misalnya. Kenapa? Ya tadi, karena nggak ngerti apa manfaatnya itu. Demikian juga dalam kehidupan kita. Kalau kita nggak ngerti apa manfaat, kenapa kita diberikan kehidupan ini? Tanyalah kepada yang menciptakan. Jangan cari-cari sendiri. Yang sangat penting adalah seperti yang sudah diajarkan selalu. Taat kepada Tuhan, tanggung jawab pada diri sendiri, dan peduli kepada orang lain. Karena memang untuk itulah Anda dan saya diciptakan. Ketika kita sekarang sudah mengalami keberhasilan dalam satu tahapan, tahukah Anda bahwa semua ini terjadi karena anugerah
belas kasihan Tuhan yang memberikan kepada Anda kesehatan, yang memberikan kepada Anda kepandaian, kemampuan, yang memberikan kepada Anda satu kesempatan untuk belajar. Dan semua itu anugerah Tuhan. Kalau Anda nggak bisa melihat itu, Anda nggak akan bisa melihat bahwa di depan masih ada banyak hal, tantangan yang akan kita hadapi. Dan kita akan dapat menghadapinya ketika kita ada bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai, jangan khawatir. Dan jadilah unggul, karena memang untuk itulah Anda diciptakan oleh Tuhan. Jadilah diri Anda sendiri, jadilah original, jadilah seperti yang Tuhan kehendaki. Itu sebabnya tema kita pada hari ini, tanpa Dia, siapakah saya? Ada banyak orang yang tidak mengerti kenapa ia diciptakan di dunia ini. Karena apa? Karena dia tidak kembali kepada Sang Pencipta yang mengetahui persis kenapa dia diciptakan. Semua barang yang ada pasti ada penciptanya dan pasti ada tujuannya. Apalagi Anda dan saya yang sangat berharga di hadapan Tuhan. Pasti ada tujuannya. Hanya yang penting selalu kita pahami adalah selalu hidup bersama dengan Dia. Tuhan memberkati. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian, mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, pada kesempatan yang indah ini kami datang kepada Tuhan. Kami mengucap syukur dan terima kasih karena kami boleh menyelesaikan ibadah syukur dan kelulusan Purnawidya pada saat ini. Bapa, sekalipun kami melaksanakan secara online oleh karena pandemi COVID-19 ini, tapi biarlah ini juga memaknai kehidupan bagi anak-anak kami, khususnya yang saat ini sedang bersuka cita oleh karena sudah menyelesaikan pendidikan di jenjang SD. Bapa di surga, pada kesempatan ini juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, khususnya para pemerintahan, baik yang ada di pusat maupun yang ada di daerah, di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Kami berdoa untuk usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk menghambat lajunya perkembangan virus ini. Biarlah apa yang dilakukan, kami juga turut serta mematuhi peraturan-peraturan yang ada, sehingga penyebaran virus ini makin hari makin berkurang. Bahkan oleh karena pertolongan Tuhan, virus corona boleh berlalu di negeri kami ini, sehingga kami semua boleh kembali melaksanakan aktivitas seperti semula. Bapa di surga, pada kesempatan ini kami juga berdoa untuk yayasan dan pengurus Sekolah Tirta Marta BPK Penabur. Biarlah Tuhan yang akan memberkati setiap pelayanan yang mereka lakukan bagi sekolah kami tercinta ini. Sehingga dengan pelayanan-pelayanan yang diberikan, sekolah ini dapat berkembang, sekolah ini dapat semakin maju, dan akhirnya melalui pendidikan dan sekolah ini, nama Tuhan dimuliakan. Kami berdoa untuk setiap orang tua murid yang telah mempercayakan anak-anaknya untuk dididik di sekolah di Tirta Marta BPK Penabur ini. Biarlah mereka juga diberikan kekuatan, kesabaran di dalam membimbing anak-anaknya, sehingga pendampingan yang diberikan sungguh pendampingan yang penuh dengan sukacita untuk menghantarkan anak-anaknya di kehidupan yang akan datang. Kami berdoa ya Tuhan, khususnya juga untuk Bapak Ibu Guru, seluruh karyawan yang ada di Tirta Marta BPK Penabur Cinere ini. Biarlah Tuhan yang berikan kami semangat untuk semakin melayani lebih di tengah-tengah pendidikan ini. Biarlah juga kami diberikan kesabaran dan kekuatan, sehingga kami dapat melakukan karya pelayanan yang Tuhan percayakan dengan penuh sukacita. Kami berdoa untuk anak-anak kami,
khususnya anak-anak kelas 6 yang hari ini sudah dinyatakan lulus dari jenjang SD. Biarlah Tuhan yang akan memberkati usaha yang dilakukan setiap orang tua. Bahkan Tuhan memberkati anak-anak kami untuk pendidikan di jenjang yang berikutnya. Sehingga anak-anak kami boleh semakin sungguh-sungguh di dalam belajar untuk mempersiapkan diri menyongsong kehidupan di masa yang akan datang. Kami berdoa juga Tuhan untuk setiap kami yang terlibat di dalam pelayanan kami di sekolah ini. Biarlah Tuhan juga yang memberikan kekuatan, Tuhan yang akan memberikan kami kesungguhan, sehingga kami dapat mengerjakan dengan baik. Bapa di surga, biarlah semua ini berkenan di hadapan Tuhan. Inilah Tuhan doa syukur dan permohonan kami, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita pujikan Kidung Jemaat 422, Yesus berpesan, bait 1, 2, dan 3. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan, bersinarlah terang, lilinmu kulihat malam dan siang, anak masing-masing di sekitarnya, untuk hormat Tuhan bersinarlah. Yesus berpesan, dunia penuh banyak macam dosa, duka dan keluh, anak masing-masing di sekitarnya, untuk sesamamu bersinarlah. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih, kita akan menerima berkat Tuhan. Kami undang Bapak, Ibu, dan anak-anak untuk bangkit berdiri. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jemaat Tuhan, tibalah saatnya kita akan masuk dalam pengutusan. Sebelumnya saya akan memberitahukan bahwa di dalam setiap ibadah syukur, biasanya kita akan mengumpulkan kolekte sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Namun saat sekarang ini, kami memberikan kesempatan kepada Anda semua, setiap keluarga, untuk memberikan kolekte itu kepada orang-orang yang membutuhkan di sekitar Anda. Kiranya mereka boleh diberkati dengan rasa syukur Anda.
Sekarang mari kita berdiri, kita akan masuk dalam pengutusan. Firman Tuhan telah ditaburkan bagi kita semua. Satu firman yang mengingatkan kepada kita semua bahwa Anda diciptakan sangat berharga di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, tetaplah menjadi diri Anda sendiri dan tetaplah meminta pertolongan Tuhan, bersandar pada pertolongan Tuhan, agar Anda semakin memahami tujuan dari kenapa diciptakan di dunia ini. Dan sekarang, mari kita kembali dalam tantangan hidup kita masing-masing. Dan sambutlah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, perlindungan dan pertolongan dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, menyertai saudara-saudara semua, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah telah selesai. Kita akan memasuki acara Purna Widya. Mari kita berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan Mars Penabur. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita
Acara selanjutnya adalah laporan kelulusan yang akan disampaikan oleh Bapak Harminto MPD selaku Kepala Sekolah SD Tirta Marta BPK Penabur Cinere. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungannya. Yang terhormat Bapak Pendeta Tumpal Tobing, Pengurus Wali Sekolah Tirta Marta BPK Penabur, Ibu Linda Elizabeth, Ibu Mawar Suparlin, Kepala Sekolah TK Tirta Marta BPK Penabur, Ibu Lasma Tampu Bolon, Kepala Sekolah SMP Tirta Marta BPK Penabur, Bapak Paulus Jeffrey Aprianto Handoko, orang tua murid kelas 6 SDK Tirta Marta BPK Penabur Cinere, dan Bapak Ibu SD Tirta Marta BPK Penabur Cinere, serta anakku yang terkasih. Perkenankan saya melaporkan ujian akhir sekolah SD Tirta Marta BPK Penabur Cinere tahun pelajaran 2019-2020. Laporan ujian akhir sekolah SD Tirta Marta BPK Penabur Cinere tahun pelajaran 2019-2020. 1. Berdasarkan 1. Surat Edaran Menteri Pendidikan Nomor 4 Tahun 2020 yang berisi pembatalan pelaksanaan ujian nasional dan memutuskan nilai kelulusan diambil dari nilai raport kelas 4 sampai kelas 6 semester 1. 2. Keputusan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat nomor 422/2504 tertanggal 23 Maret 2020. 3. Surat Edaran Sekolah Tirta Marta BPK Penabur nomor 136/SD-TM-BPK-P-5 Romawi/2020 tertanggal 4 Mei 2020. Maka pelaksanaan ujian akhir sekolah tertulis di SD Tirta Marta BPK Penabur Cinere tidak dilaksanakan. 2. Adapun ujian praktek yang sudah terlaksana yaitu 1. Pendidikan Agama Kristen, 2. Bahasa Indonesia, 3. Matematika, 4. IPA, 5. Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan, 6. Prakarya, 7. Bahasa Inggris. 3. Kriteria kelulusan adalah sebagai berikut. 1. Peserta didik telah menyelesaikan seluruh program pembelajaran di sekolah dasar. 2. Selama mengikuti proses pembelajaran, peserta didik memiliki nilai sikap atau perilaku minimal B. 3. Nilai standar kelulusan peserta didik ditetapkan oleh Satuan Pendidikan dan merupakan hasil rapat Dewan Guru. 4. Berdasarkan rapat Dewan Guru SD Tirta Marta BPK Penabur Cinere yang dilaksanakan pada hari Jumat 22 Mei 2020 dan diikuti semua guru, serta ditetapkan melalui surat keputusan Kepala Sekolah nomor 152/SD-TM-BPK-P-5 Romawi/2020. Dengan ini, siswa-siswi kelas 6 SD Tirta Marta BPK Penabur Cinere tahun pelajaran 2019-2020 dengan jumlah siswa 67 anak dinyatakan lulus 100% atau lulus semua. Demikian surat keputusan ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya. Tuhan memberkati. Depok, 15 Juni 2020, Kepala Sekolah Harminto MPD. Pengalungan medali secara simbolis dilanjutkan dengan pengumuman siswa berprestasi oleh kepala sekolah.
Pengumuman siswa berprestasi kelas 6 tahun pelajaran 2019-2020. Bidang akademik. 1. Peraih sertifikat nilai tertinggi mata pelajaran berdasarkan rapor semester 2. Pendidikan agama Kristen. 1. Selena Felicia Carissa. 2. Tesalonika Virginia Aurelia Sizer. PPKN. Jevangelik Wilhelmina Worang Yohanes. Bahasa Indonesia. Matthew Ryan Jeremia Manulang. Matematika. Felindra Kristia Prameswari. IPA. Matthew Ryan Jeremia Manulang. IPS. Jevangelik Wilhelmina Worang Yohanes. SBDP. Allegra Theona Mabel Gunardi. PJOK. Tesalonika Virginia Aurelia Sizer. Bahasa Sunda. Ardias Moreno Pane. Bahasa Inggris. Allegra Theona Mabel Gunardi. TIK. Wisnu Wardana. Bapak Ibu, tidak ada yang mendapat piala bintang pelajar karena untuk mendapatkan piala harus mendapatkan 4 sertifikat. Yang kedua, juara kelas berdasarkan ijazah. Kelas 6A. Juara 1. Felindra Kristia Prameswari. Juara 2. Ardias Moreno Pane. Juara 3. Matthew Ryan Jeremia Manulang. Kelas 6B. Juara 1. Ruth Tatiana Herkusumo. Juara 2. Hizkia Naratiaga Suwanto. Juara 3. Made Mahogra Kendra Putra Wibawa. 3. Best Karakter. Kelas 6A. Ananda Allegra Theona Mabel Gunardi. Kelas 6B. Ananda Ruth Tatiana Herkusumo. 4. Juara umum berdasarkan ijazah dan karakter siswa. Jatuh pada Ananda Ruth Tatiana Herkusumo. Penghargaan bidang non-akademik. Mendapat medali emas kategori primary student dalam penabur International Choir Festival yang diselenggarakan pada 3 sampai 9 September 2019 atas nama 1. Adli Kristianto Wibowo. 2. Selena Felicia Carissa. 3. Eugene Daniel Manik. 4. Gabriela Yemima Artauli Simarmata. 5. Kesia Adeline Panjaitan. 6. Tesalonika Virginia Aurelia Sizer. 7. Timotius Hasintongan Sipahutar. 8. Vincent Miguel Kapu. 9. Sarah Akita M. Sibarani. 10. Valeri Miranda S. Sianturi. 11. Jevangelik Wilhelmina Worang Yohanes. 12. Jana Alexandra Ciheri Runtu.
Sambutan dari Kepala Sekolah SD Tirta Marta, BPK Penabur Cinere, Bapak Harminto MPD, dilanjutkan sambutan dari Wali Penghubung, Ibu Mawar Suparlin, dan sambutan perwakilan dari orang tua murid, Bapak Budi Hermawan, orang tua dari Ananda Ruth Tatiana Herkusumo. Shalom Bapak Ibu semuanya, yang terhormat Pendeta Tumpal Tobing, yang terhormat pengurus wali Sekolah Tirta Marta BPK Penabur Cinere, Ibu Linda Elizabeth Panggabean, Ibu Mawar Suparlin, yang terhormat Kepala TK Tirta Marta BPK Penabur Ibu Lasma Tabubolon, yang terhormat Bapak Jeffrey, Kepala Sekolah SMP Tirta Marta BPK Penabur Cinere, yang terhormat orang tua siswa kelas 6 SD Tirta Marta BPK Penabur Cinere, yang terhormat Bapak Ibu guru dan karyawan SD Tirta Marta BPK Penabur Cinere, dan yang terkasih anak-anakku semuanya kelas 6 SD Tirta Marta BPK Penabur Cinere. Luar biasa, selamat bagi kalian anakku semuanya kelas 6. Hari ini kalian telah berhasil menempuh pendidikan di Sekolah Dasar Kristen Tirta Marta BPK Penabur Cinere. Selama 6 tahun tak terasa kalian sudah lalui. Suka duka pasti ada. Ya, tidak mungkin proses pembelajaran dilalui dengan mulus, tidak mungkin. Suka duka selalu ada. Mungkin ketika belajar kalian bisa mengalami masalah, kok susah ya soal ini ya. Ketika berangkat sekolah mungkin kok hujan ya, pengennya enak di rumah. Tetapi ada kewajiban, saya punya tugas, saya harus belajar sungguh-sungguh. Ketika mengerjakan tugas dari Bapak Ibu guru, kok terlambat dan sebagainya. Inilah tantangan yang harus kalian hadapi. Dan banyak hal tantangan yang telah kalian lalui dan kalian bisa melalui. Tidak mudah tentunya selama 6 tahun bersama-sama untuk menempuh ilmu di sekolah kita tercinta ini. Sebagai Bapak Ibu guru telah mengajar kalian, mendidik kalian dengan segala usaha, dengan sungguh-sungguh memberikan yang terbaik. Dan tentunya kalian sebagai siswa juga sudah menerima, menjalankan tugas pembelajaran yang terbaik. Dan sekali lagi selamat untuk kalian telah selesai menempuh pendidikan di sekolah kita tercinta. Dan ini adalah awal bagi kalian. Kalian masih melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, yaitu di SMP. Ya, pesan Pak Har, tetaplah semangat, tetap belajar sungguh-sungguh, konsentrasi. Memang saat ini kalian sedang dalam masa sulit, yaitu kita semua sedang dalam masa pandemi COVID-19. Kalian selama 3 bulan ini belajar dari rumah. Bapak Ibu guru juga setelah 3 bulan ini juga mengajar dari rumah. Tetapi semua proses berjalan, semua proses harus dilakukan karena tidak boleh kita statis. Kita tetap dinamis, berkembang, maju dan terus bergerak maju. Niscaya keberhasilan akan kita gapai. Seperti yang sering Pak Har sampaikan kepada kalian bahwa proses tidak pernah membohongi hasil. Proses tidak pernah membohongi hasil. Kalau prosesnya benar, hasilnya pasti benar. Tetapi kalau prosesnya salah, ya hasilnya bisa salah. Oleh karena itu, janganlah kita lihat hasilnya, tapi lihat prosesnya. Karena lakukan proses itu benar, pasti hasil adalah dampak daripada proses. Dan ingat, lakukan perubahan. Dari yang terkecil lakukan. Dari yang kecil itu akan menjadi terbiasa, maka melakukan perubahan yang besar menjadi luar biasa. Para pesan, gunakan kalian tekad, semangat kebersamaan ini bersama-sama untuk menempuh pendidikan lebih tinggi. Pesan Pak Har, kalian tetap kompak di dalam alumni ini, angkatan ini harus tetap kompak ya. Dan ingat, pembelajaran PK2T dengan taat, tanggung jawab, dan peduli, kalian tetap terapkan, tularkan kepada teman-teman kalian, nanti diberikan yang lebih tinggi lagi. Doa Pak Har selalu menyertai kalian ya, kalian pasti sukses, kalian pasti berhasil. Ingat, selalu melangkah bersama Tuhan. Dan untuk orang tua, terima kasih atas peran besarnya, atas dukungannya selama ini kepada kami, kepada anak-anak kita tercinta, sehingga anak-anak boleh pada saat ini mengakhiri pendidikan di SD.
tanpa dukungan orang tua, tanpa dukungan pengurus, tanpa dukungan pendeta sekolah, Bapak Ibu semuanya, dan kerjasama antar kalian semuanya, niscaya hal ini bisa terjadi. Dan tentunya Tuhan yang mengizinkan, Tuhan yang memberkati kita, Tuhan yang memberikan anugerah kepada kita. Selamat menempuh pendidikan lebih tinggi, dan Tuhan Yesus memberkati. Salam jumpa Bapak Ibu dan anak-anak kelas 6 yang Ibu kasihi. Kita hari ini memperingati Purnawidya kelulusan kalian. Kita tidak bisa bertemu secara fisik, tapi tanpa mengurangi makna, kita bertemu secara online. Terima kasih buat Pahar dan guru karyawan Tirta Marta BPK Penabur yang sudah berjerih payah mendidik anak-anak sehingga tiba saatnya mereka akan dilepas ke jenjang yang lebih tinggi. Terima kasih untuk jerih payah Bapak Ibu sekalian. Terima kasih buat orang tua murid yang sudah mempercayakan anak-anaknya kepada kami. Biarlah kita bekerja sama, mendukung satu dengan yang lain untuk mendidik anak-anak kita lebih mandiri, terutama saat-saat seperti ini, di masa new normal ini. Mari kita bekerja sama, kita didik anak-anak kita untuk lebih mandiri, sehingga mereka dapat membedakan mana yang baik untuk dirinya dan mana yang berbahaya. Biarlah mereka makin mandiri dan Tuhan terus memimpin langkah hidup mereka. Bapak Ibu, terima kasih sudah mempercayakan anak-anak Bapak Ibu kepada kami. Biarlah masa-masa ini menjadi masa-masa yang indah, di mana kita sungguh-sungguh bisa menyaksikan kelulusan mereka di kelas 6. Biarlah kita mendidik mereka untuk benar-benar mandiri. Dan untuk anak-anakku, ini adalah hari yang bahagia. Ingat baik-baik, kalian akan meneruskan ke jenjang yang lebih tinggi. Jauhi pergaulan yang buruk. Carilah ilmu dan teruslah menjadi saksi buat Tuhan. Sungguh-sungguh menjadi anak Tuhan yang baik, yang bisa memberi berkat buat orang-orang sekeliling kita, bisa menjaga diri sendiri, bisa membanggakan orang tua, dan bisa membangun bangsa kita, negara kita Indonesia tercinta. Sekali lagi, sukses. Mari bersama-sama kita bahu-membahu untuk menjadikan dunia pendidikan yang lebih baik lagi di masa new normal ini. Anak-anakku, ingatlah kalian mampu menjadi duta untuk membawa nama baik SD Tirta Marta BPK Penabur. Jadilah berkat. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kepada Bapak Ibu orang tua murid kelas 6 SD Tirta Marta BPK Penabur Cinere, tak terasa sudah 6 tahun Bapak Ibu menyerahkan putra-putrinya tercinta untuk kami didik di sekolah tercinta SD Tirta Marta BPK Penabur Cinere. Dan pada saat ini sudah purna tugas kami dalam mendidik putra-putri Bapak Ibu selama 6 tahun ini. Tentunya berkat kerjasama yang luar biasa dengan pihak sekolah, Bapak Ibu orang tua siswa, dan juga tentunya kerjasama yang baik antara Bapak Ibu guru, karyawan, dan juga putra-putri Bapak Ibu selama ini. Tak lepas dari banyak kesalahan selama kami mendidik putra-putri Bapak Ibu selama 6 tahun ini, mohon kami maafkan, dan bersama ini juga kami serahkan kembali putra-putri Bapak Ibu kepada orang tua. Terima kasih atas kerjasamanya. Tuhan memberkati. Salam, salam sejahtera buat kita semua. Puji Tuhan, kita diberikan kesempatan hari ini untuk bisa bertemu secara online dengan Bapak Ibu sekalian.
di dalam suasana pandemi COVID-19 saat ini. Semoga Bapak Ibu sekalian diberi kesehatan, tetap menjalankan semua protokol yang dianjurkan oleh pemerintah. Kami berdua ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak sekolah karena kami diberi amanat untuk memberi kata kesambutan sebagai perwakilan dari orang tua. Kami sebagai orang tua ingin berterima kasih kepada pihak sekolah, khususnya dari kepala sekolah, Bapak Ibu pengajar, Bapak Ibu tenaga non pengajar, Bapak Satpam, rekan-rekan office boy yang selama ini membantu merawat, membimbing dan mendidik anak-anak kami selama di sekolah. Anak-anak kami bertumbuh saat ini semua atas berkat peran Bapak Ibu sekalian yang ada di sekolah. Terima kasih Bapak Ibu atas semua usaha Bapak Ibu dalam merawat anak-anak kami. Selanjutnya kami ingin mengucapkan terima kasih juga atas kesempatan yang diberikan kepada anak-anak selama ini dalam belajar di sekolah. Kami merasa mereka mendapatkan pendidikan yang terbaik dengan mereka dikuatkan. Semoga kedepannya mereka makin baik lagi. Kami juga ingin mengucapkan mohon maaf atas segala perbuatan baik dari kami sebagai orang tua dan murid-murid dalam kesehariannya. Mungkin ada yang menyakiti Bapak Ibu sekalian, kami mohon maaf. Selanjutnya kami harap silaturahmi ini tidak berhenti di sini saja. Kedepannya juga anak-anak juga tetap akan silaturahmi dengan Bapak Ibu sekalian. Mereka tetap harus mengingat jasa Ibu sekalian lama ini. Terima kasih. Salam sehat. Selamat siang. Kepada Bapak Paulus Jeffrey Aprianto Handoko selaku Kepala Sekolah SMPK Tirta Marta BPK Penabur Cinere. Pada kesempatan yang indah ini, secara simbolis kami menyerahkan siswa-siswi kelas 6 SD Tirta Marta BPK Penabur Cinere kepada SMP Tirta Marta BPK Penabur Cinere untuk menempuh pendidikan lebih lanjut lagi. Sekiranya Bapak Jeffrey selaku Kepala Sekolah SMP Tirta Marta BPK Penabur Cinere berkenan untuk menerima putra-putri kami. Dan terima kasih atas kerjasamanya selama ini. Tuhan Yesus memberkati. Saya mewakili keluarga besar SMP Tirta Marta BPK Penabur Cinere mengucapkan selamat kepada seluruh siswa-siswi kelas 6 yang telah menyelesaikan studi di jenjang SD. Sukses untuk kalian semua dan selamat bergabung di SMP Tirta Marta BPK Penabur Cinere. Terima kasih pula saya ucapkan kepada Bapak Harminto selaku Kepala SD Tirta Marta BPK Penabur Cinere. Dengan tangan terbuka saya selaku pimpinan SMP Tirta Marta BPK Penabur Cinere menerima putra-putri Bapak Ibu yang terkasih untuk bergabung bersama kami menjadi bagian dari keluarga besar SMP Tirta Marta BPK Penabur Cinere dan bersiap untuk menjadi generasi BEST, Be Tough, Excel Worldwide, Share with Society, and Trust in God. Tuhan memberkati. Persembahan lagu untuk orang tua dilanjutkan sambutan oleh perwakilan siswa Ardias Moreno Pane. Di dalam doamu kau sebut namaku, di dalam harapmu kau sebut namaku, di dalam segala hal namaku di hatimu. Tak dapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan
Nasihatmu Ibu hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doa ku berseru, tetes air mata yang kau tabur dituai bahagia. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doa ku berseru, tetes air mata yang kau tabur dituai bahagia. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah yang Maha Kasih atas berkat dan rahmat-Nya sehingga kita masih diberi kesehatan. Bapak Ibu orang tua siswa yang berbahagia, saat ini meskipun dalam keterbatasan kita akan mengikuti ibadah Purnawidya siswa kelas 6. Kami mengucapkan terima kasih atas segala dukungan dan doa untuk anak-anak sehingga dapat menyelesaikan pendidikan di Sekolah Dasar Tirta Marta BPK Penabur Cinere ini. Prestasi anak-anak patut kita acungi jempol. Anak-anakku yang terkasih, tidak terasa waktu begitu cepat berlalu. 6 tahun sudah kita berkumpul untuk belajar dan bercanda ria di sekolah. Banyak kenangan manis yang tidak bisa Ibu lupakan saat bersama-sama dengan kalian. Ibu merasa sedih di saat-saat terakhir ini kita tidak bisa berkumpul, berpelukan, serta berjabatan tangan karena adanya pandemi COVID-19 ini. Ibu mengucapkan selamat kepada anak-anak karena telah berhasil menamatkan pendidikan di jenjang sekolah dasar ini. Keberhasilan ini janganlah membuat kalian terlena. Tetaplah kalian belajar. Biarlah keberhasilan ini merupakan langkah awal untuk masa depan kalian. Pelajaran yang sudah Bapak Ibu berikan, baik dalam bidang ilmu pengetahuan maupun karakter, dapat kalian lakukan. Ibu berpesan, raihlah cita-citamu setinggi bintang, kejarlah impianmu, masa depan kalian tergantung oleh kalian sendiri. Ibu mengucapkan terima kasih, kalian sudah menjadi murid-murid Bu Andri yang baik. Selamat menempuh pendidikan ke jenjang SMP. Jangan lupakan sekolah kalian SD Tirta Marta BPK Penabur Cinere. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu sekalian dan anak-anakku yang terkasih.
Puji dan syukur kita panjatkan ke hadapan Tuhan karena kasih dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Hari ini kita bertemu dalam ibadah Purnawidya kelulusan kelas 6 meskipun dalam virtual. Itu semua karena penyertaan dan karena perkenanan Tuhan. Anak-anakku, Bu Tuti mengucapkan selamat karena kalian sudah berhasil dan lulus. Meski ada perasaan sedih karena kita harus berpisah, tetapi ada rasa bangga untuk melepaskan kalian, melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Raihlah cita-cita dan impian kalian. Anak-anakku, di depan sana akan ada rintangan, tetapi dalam keadaan apapun, tetaplah semangat. Tetaplah menjadi anak-anak yang taat, yang bertanggung jawab, dan peduli. Jagalah nama baik sekolah kita tercinta ini. Jadilah anak-anak yang membanggakan orang tua. Perjuangan kalian tidak sendiri. Doa dari kami, Bapak Ibu Guru, menyertai kalian. Kasih sayang dan dukungan orang tua juga akan menyertai kalian. Dan terlebih lagi, tangan Tuhan akan menuntun kalian. Karena itu, jangan lupakan Tuhan. Andalkan Tuhan dalam setiap keadaan. Sekali lagi, Bu Tuti ucapkan selamat dan sukses untuk anak-anakku. Terima kasih untuk perhatian, dukungan, dan kerjasama dari orang tua. Dan saya meminta maaf jika ada kesalahan ataupun kekurangan dalam membimbing dan mendidik anak-anak. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur diucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat-Nya kepada kita, sehingga dapat melaksanakan kelulusan kami, siswa-siswi kelas 6 SDK Tirta Marta BPK Penabur Cinere, walaupun secara virtual. Yang saya hormati Bapak Harminto selaku Kepala Sekolah, serta Bapak Ibu Guru dan segenap staf SDK Tirta Marta BPK Penabur Cinere. Saya mewakili teman-teman merasa berbahagia dengan kelulusan kami. Tapi sekaligus ada rasa sedih karena akan berpisah dengan Bapak Ibu Guru serta adik-adik kelas. Perpisahan yang tidak kami harapkan namun harus dihadapi. Menjelang tahap akhir masa sekolah dasar kami di SDK Tirta Marta BPK Penabur Cinere, bersamaan pula dengan terjadinya pandemi virus COVID-19, sehingga proses kebersamaan kita berkurang waktunya karena ada himbauan home learning atau belajar dari rumah. Acara kelulusan pun kita lakukan tanpa saling berjabat tangan, tanpa pelukan erat, tanpa ucapan sayang kepada kami. Kita hanya bisa bertatap muka satu dengan lain seraya saling mendoakan. Namun tidak mengurangi hikmat dan makna dari acara kelulusan ini. Melainkan suatu saat ini akan menjadi sejarah dan kenangan bagi kita semua khususnya, dan bagi generasi selanjutnya. Semua kenangan selama kebersamaan kita, baik suka maupun duka, akan terputar di benak kita, bagai film tanpa suara. Khususnya kepada Bapak Ibu Guru yang terhormat, kami sangat berterima kasih karena telah mendidik dan membimbing kami dengan baik, memberikan ilmu yang sangat berharga untuk mencapai tingkat kesuksesan belajar kami di tahap selanjutnya. Semua pelajaran yang kami terima akan selalu kami ingat sepanjang hayat. Kami menyadari banyak perilaku kami yang kurang berkenan terhadap Bapak Ibu Guru. Namun Bapak Ibu Guru tetap sabar membimbing kami. Saya dan teman-teman kelas 6 memohon maaf dengan tulus. Jasa Bapak Ibu Guru tiada tara dan akan menjadi pelita dalam langkah kami selanjutnya. Kepada adik-adik kelas yang kami sayangi, belajarlah dengan giat dan rajin. Hormatilah semua guru di SDK Tirta Marta BPK Penabur Cinere yang kita cintai ini. Ambil contoh yang baik dari kami, buanglah contoh yang kurang baik dari kami. Kepada orang tua kami yang terkasih, terima kasih telah menyekolahkan kami di SDK Tirta Marta BPK Penabur Cinere, serta memberikan kesempatan kepada kami
untuk mendapatkan pendidikan terbaik. Pada kesempatan ini juga, kami memohon doa restu dari Bapak Ibu Guru agar kami bisa menggapai cita-cita kami melalui sekolah menengah pertama yang telah kami pilih. Kami berjanji akan belajar dengan giat dan membawa nama baik SDK Tirta Marta BPK Penabur Cinere yang tercinta ini. Seraya mengucapkan salam perpisahan dan ucapan terima kasih, kami berharap agar kita semua sukses dan mohon maaf bila ada salah kata, karena kami menyadari kesempurnaan hanya ada pada Tuhan Yang Maha Esa. Salam hormat kami kepada Bapak Ibu Guru SDK Tirta Marta BPK Penabur Cinere tercinta. Tuhan Yesus memberkati. Segenap guru dan karyawan SD Tirta Marta BPK Penabur Cinere mengucapkan selamat atas kelulusan anak-anak kelas 6. Semoga sukses dalam meraih cita-cita dan impian. Acara Purnawidya ini akan ditutup dengan persembahan lagu pujian dari Bapak Ibu Guru. Tuhan Yesus memberkati.